Halo, selamat datang di Bisik bareng Podnya Pas. Bincang asik bareng podcastnya Pasundan. Yang dipersembahkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Bersama saya Muti Indriani yang akan menemani kawan hebat semuanya dalam podcast kali ini. Nah, mungkin teman-teman di sini baru pertama kali dengar dong apa yang namanya Bisik Podnya Pes, ya kan? Nah, jadi Bisik bareng Podnya Pes itu adalah konten yang tujuannya sangat bermanfaat tentunya. Di situ kita ada sharing diskusi tentang prestasi, skill juga pendidikan. Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, hari ini kami telah mengundang seseorang yang sangat luar biasa, yang sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Beliau merupakan dosen Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, sekaligus sekretaris LPMI, yaitu Bapak Rodin Komarudin Saleh, MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Alhamdulillah ya Pak. Boleh dong Pak diceritain gimana sih pengalaman Bapak di dunia pendidikan selama ini? Oke, saya sebenarnya di dunia pendidikan itu ketika baru semester 2 saya sudah terjun mengajar. Oh, jadi semenjak kuliah sudah terjun mengajar ya? Semenjak kuliah saya sudah terjun mengajar, jadi ketika kuliah itu saya sudah tahu bagaimana mengurus suatu lembaga pendidikan ya, suatu lembaga pendidikan. Jadi ternyata ya mengurus suatu lembaga pendidikan atau terjun di dunia pendidikan itu tidak bisa setengah-setengah ya. Betul, Pak. Jadi harus apa ya? Harus full gitu, harus full. Dan alhamdulillah dari sana saya semakin mencintai profesi di dunia pendidikan, kira-kira seperti itu. Menarik nih. Tadi Bapak bilang mencintai profesi ini ya. Nah, kenapa alasan Bapak apa nih? Kenapa pilih dunia pendidikan sebagai profesi Bapak? Ya, alasannya terutama sebetulnya dari alasan yang sifatnya itu religius ya. Artinya bahwa mengamalkan ilmu itu besar sekali pahalanya. Dan yang sangat berkesan itu ketika saya menyampaikan sesuatu ilmu, terus audien atau siswa itu merasa senang gitu. Betul. Merasa senang. Iya. Ketika mereka merasa senang, dan itu adalah kepuasan seorang guru. Iya. Dan yang terpenting adalah kesuksesan daripada murid-murid kita. Ya, jadi akan ada kepuasan tersendiri ya Pak buat kita juga. Betul. Ya. Selanjutnya saya pengen tahu nih, Bapak pada saat semasa sekolah nih Pak, apa Bapak pernah ada guru favorit atau yang tidak difavoritkan oleh Bapak, dan apa sih pengalaman dari pengalaman itu, apa yang dapat Bapak ambil pelajarannya? Iya, sebenarnya kita di semua komunitas kita jujur ya, di perusahaan kalau seandainya anak buah itu pasti ada pimpinan itu yang difavoritkan, ada juga Betul. pimpinan yang kurang disenangi. Begitu juga di dunia pendidikan, ya, begitu juga di dunia pendidikan, termasuk di dunia politik juga. Ada misalnya para pejabat yang disenangi, ada juga yang kurang disenangi. Nah, begitu juga di pendidikan. Ada guru yang disenangi, ada guru yang tidak disenangi. Nah, kalau saya begini memandangnya, bagi guru yang disenangi, yang difavoritkan, saya berusaha untuk mengikuti jejaknya. Misalnya bagaimana mereka berkomunikasi dengan siswa, bagaimana mereka berkomunikasi dengan mahasiswa. Nah, bagi yang tidak senang saya terhadap perilaku guru atau dosen, saya berusaha bahwa saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena memang itu saya pun tidak senang. Kira-kira seperti itu yang diambil hikmahnya oleh saya.
Jadi dari keduanya, mau itu gurunya favorit atau tidak favorit pun akan jadi pelajaran ya Pak. Iya, Yang betul. jadi guru favorit bisa kita ambil kegiatan positif dari mereka, terus yang tidak kita sukai juga itu dapat pengalaman juga bahwa kita tuh nggak boleh sampai kayak gitu ya. Iya, betul. Oke, berbicara mengenai pendidikan, menurut Bapak pendidikan di kita di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Perlu diketahui bahwa saya juga kemarin pernah baca tentang buku pendidikan bahwa sekarang tuh urutan pendidikan di Indonesia 70 ya Pak, ranking 70-an gitulah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, sebenarnya ya kadang kita juga kurang adil ketika kita di ranking dengan Singapura yang jumlah penduduknya sedikit. Ya. Iya, betul. Otomatis yang jumlahnya penduduknya sedikit, terus mudah mengelolanya dan hasilnya lebih baik. Nah, dibandingkan dengan kita yang jumlah penduduknya begitu banyak, berapa puluh kali lipat Singapura, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat banyak putra-putra terbaik bangsa kita yang menorehkan prestasi di tingkat internasional. Betul. Hanya kalau seandainya di ranking berdasarkan itu, ya otomatis karena memang penduduknya banyak. Jadi kan misal gini, yang di PISA ya, program internasional assessment. Jadi kalau di kita itu seolah-olah penilaian tingkat internasional, ya otomatis kalau di ranking seperti itu ya kita ada di bawah gitu. Tetapi walaupun bagaimana juga saya tetap mengambil positifnya ketika perangkingan itu, kita jangan berkecil hati, justru itu jadikan motivasi kita untuk meningkatkan itu. Dan upaya untuk itu sekarang sedang ditempuh oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dengan asesmen kompetensi minimum, di mana bagaimana kita meningkatkan kemampuan anak-anak kita di bidang literasi dan numerasi. Nah, itu mungkin seperti itu ya. Jadi dari sisi positifnya, penilaian rankingan seperti itu memang objektif juga. Kita jadikan pemicu, pendorong kita untuk terus meningkatkan sumber daya manusia kita. Tapi di pihak lain juga kita juga boleh berpendapat bahwa ya kayaknya kurang elegan juga gitu, kalau seandainya kita dibandingkan dengan yang penduduknya sedikit. Betul. Kira-kira seperti itu. Ya juga ya, jadi kependudukan itu berpengaruh besar ya Pak, karena kita juga penduduknya sangat beragam juga di Indonesia, terus juga pulau-pulau sangat banyak juga ya Pak, jadi mungkin penyebar luasan sistem pemerataan pendidikan juga sangat harus di attention gitu, diperhatikan. Iya. Nah, tadi Bapak sempat menyinggung tentang pendidikan yang kita dengan Singapura nih. Menurut saya, kenapa kita bisa terbelakang gitu? Karena saya merasa bahwa siswa-siswa khususnya di Indonesia ini kurang memiliki rasa cinta terhadap belajar. Terus mereka tidak adanya kemandirian untuk ingin belajar dan kurangnya critical thinking. Menurut Bapak seperti itu? Iya itu diantaranya. Sekarang ginilah, seorang keluarga yang punya anak 2 dengan yang punya anak 8, si A anaknya 2, si B anaknya 8, penghasilannya sama 5 juta. Kira-kira yang akan lebih terurus yang anaknya 2 atau yang anaknya 8? Yang anaknya 2. Kalau seandainya saya bandingkan, Singapura itu 2 anaknya, kita 8. Ketika memberikan bimbingan terhadap anak yang 2, itu akan lebih fokus ketimbang dengan yang anaknya 8. Nah, mengapa saya membandingkan dengan Singapura seperti itu? Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya melihat sesuatu itu harus proporsional gitu ya. Nah, terkait dengan masalah tadi ya critical thinking dan sebagainya, ya itulah karena kurangnya bimbingan dalam arti kurangnya bimbingan itu karena apa? Orang tuanya tetap kan hanya 2 ya, ibu bapaknya. Yang 2 itu menghadapi 8, yang 2 ini menghadapi 2, kan beda. Setelah ini nih, Bapak masih tentang pendidikan Indonesia ya Pak.
gimana sih caranya untuk tidak seperti itu gitu loh Pak, untuk kita menghindari resiko mahasiswa Indonesia atau siswa di Indonesia bisa seperti itu. Ya, sebetulnya ini adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus peduli. Membebankan semua ini kepada pemerintah ini nggak bisa. Dalam arti belum memungkinkan kalau seandainya dibebankan kepada pemerintah. Seperti contoh tadi itu, sama-sama hanya yang bertanggung jawabnya hanya 2 orang. Kan di Singapura juga perdana menteri hanya 1 lah. Kalau di kita presiden juga hanya 1, kira-kira seperti itu kan. Nah, artinya kita semua harus bergerak, harus peduli terhadap pendidikan ini. Di antaranya Anda sebagai mahasiswa, ya terima kasih, ini juga pembelajaran kan buat Anda ini, buat Anda dan buat kita semua, karena ini kan nanti dipublish ya. Jadi pesan saya, ajakan saya, kita harus peduli terhadap pendidikan ini. Jadi jangan hanya dibatasi oleh tugas formal. Misalnya kalau saya tugas formalnya hanya sebagai dosen, tapi saya juga harus peduli terhadap pendidikan di luar itu, bukan hanya kepada mahasiswa, juga kepada masyarakat. Makanya kita di perguruan tinggi ada Tridharma perguruan tinggi. Ya diantaranya bagaimana pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nah ini yang harus menjadi konsen kita semua. Jadi untuk mengatasi tadi pertanyaan Muti itu, bagaimana kita semua harus peduli terhadap pendidikan ini. Banyak mungkin Anda pernah mendengar ada orang yang mendirikan sekolah anak jalanan gitu kan. Nah itu bagian kepedulian. Tapi kan orang yang peduli terhadap itu persentasenya masih sangat kecil kan, sangat kecil. Yang sangat disayangkan itu ya orang-orang yang secara akademik pendidikannya mumpuni, sarjana misalnya, tapi tidak peduli terhadap pendidikan itu mungkin. Nah mudah-mudahan dengan melalui podcast ini mereka terketuk hatinya, terinspirasi bagaimana mengabdikan dirinya atau meningkatkan kepedulian dalam bidang pendidikan ini. Kira-kira seperti itu. Ya, luar biasa ya. Betul sekali. Jadi kita harus jadi tim penggerak untuk perubahan Indonesia, karena kita tahu bahwa mahasiswa itu adalah agent of change. Benar kan teman-teman? Udah pernah dengar dong kayak gitu. Agent of change artinya kita adalah agen perubahan untuk bangsa ini. Nah, saya juga kemarin sempat baca Pak tentang sistem kebijakan yang ada di Indonesia yang baru-baru dilaksanakan gitu. Kayak Kampus Merdeka ya Pak, ada juga. Gimana tanggapan Bapak tentang kebijakan-kebijakan baru yang baru saja dilaksanakan oleh Mendikbud kita, Nadiem Makarim? Iya, terobosan yang digulirkan oleh Mendikbud ini menurut saya out of the box. Betul. Ya. Nah, misal gini, yang pertama kan Merdeka Belajar yang jilid 1, dari mulai bagaimana bukan menghapus ya, mengganti UN dengan pola penilaian yang lain gitu kan. Terus dilanjutkan juga dengan penyederhanaan administrasi guru, sampai kepada kampus Merdeka. Ini kan sesuatu hal yang tidak mudah, tetapi yang harus disadari banyak resistensi ya. Banyak resistensi, apalagi dikaitkan dengan Mendikbud, latar belakangnya bukan dari kependidikan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Tapi walaupun bagaimana juga kita dukung program-program ini, karena saya lihat di sekeliling Mendikbud juga banyak ahli ya, ahli. Jadi kalau level menteri kan levelnya level kebijakan, level manajemen, yang teknis bisa diserahkan nanti kepada ahlinya. Jadi dengan adanya Kampus Merdeka, kita juga diberikan kan kebebasan untuk memilih 3 semester di luar prodi, kan? Artinya supaya kita tahu dunia luar lah, ya, tahu dunia luar, tahu di kampus lain, ya, tahu misalnya perkembangan di masyarakat. Karena memang yang lebih sulit itu adalah ketika kita setelah lulus, bagaimana kita hidup di masyarakat ini untuk mengamalkan ilmu kita, kira-kira seperti itu. Jadi
ya resistensi ini tidak bisa dihindari, tetapi tetap bergerak ya untuk ya mewujudkan ya visinya kan salah satu visi pemerintahan sekarang itu adalah mewujudkan SDM yang unggul ya. SDM yang unggul, dengan SDM yang unggul itu adalah harapannya Indonesia maju. Salah satu upaya untuk mewujudkan SDM yang unggul itu yaitu melalui pendidikan ya. Yeah. Terkait masalah kebijakan ada pro dan kontra ya itu mah hal biasa ya, hal biasa. Tetapi saya selalu gini, ketika pro dan kontra itu saya selalu melihat dari sisi positif. Jadi saya harapkan bahwa apalagi Anda yang tingkat reasoningnya, tingkat penalarannya bagus, ya ketika mendapatkan informasi itu kita selalu ambil sisi positifnya. Jadi kalau tumbuh dalam diri kita, diri warga negara itu critical thinking, berpikir kritis dan selalu mengambil hal positif dan negatif, hal baiknya baik dari mengambil hikmahnya baik dari yang positif maupun negatif, saya kira tidak akan termakan oleh berita-berita yang hoax ya. itu gitu kan. Yeah. Oke. Masih berbicara tentang sistem pendidikan, kemudian juga kebijakan dari Mendikbud kita. Salah satunya ada program sekolah jarak jauh ya Pak, PJJ, terus juga daring kayak gini. Nah, menurut Bapak apakah kebijakan seperti ini akan efektif untuk anak-anak bangsa kita? Iya, PJJ itu pembelajaran jarak jauh ya. Yeah. Berdasarkan surat edaran Sekjen Kemdikbud nomor 5 tahun 2020. Di PJJ itu ada yang daring dan ada yang luring ya. Luring. Ada yang dalam jaringan dan ada yang di luar jaringan. Nah, ketika pembelajaran melalui radio atau melalui televisi TVRI misalnya itu sebenarnya di luar jaringan. Kalau yang dalam jaringan itu seperti kita melalui Google Meet, melalui misalnya virtual meeting itu. Nah, terkait masalah efektif atau tidak efektif ya. Yeah. Persoalannya ini kondisinya kondisi darurat. Betul. Kondisi darurat. Ya, kalau dikatakan ya tidak efektif, ya ada tidak efektifnya. Contoh gini, ketika kita melakukan virtual meeting, ada sesuatu yang kurang kita pahami, susah kan Yeah. kita untuk untuk dialog dan sebagainya karena terbatas waktu, kira-kira seperti itu. Tetapi jangan disamakan hal-hal yang ukurannya ketika kita kondisinya sekarang tidak ideal. Jangan disamakan dengan yang ideal, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kebijakan itu kan tidak direncanakan sebelumnya. Yeah. Kebijakan itu kita tidak tahu apakah akan kondisi seperti ini, kira-kira seperti itu. Tapi walaupun bagaimana juga pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kemarin yang hampir 2 semester ya, hampir 2 semester berarti dari sekitar Maret ya sampai sekarang Yeah. kan udah hampir semester ketiganya, artinya dulu dari Maret sampai Juni, terus Juli sampai Desember sudah berakhir. Sekarang yang ketiganya terus ada perbaikan-perbaikan. Sekarang kementerian meluncurkan misalnya modul ya, modul yang berbasis aktivitas. Jadi bagaimana siswa peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh itu dengan dipandu oleh modul-modul yang sudah berbasis aktivitas. Jadi tetap ada perbaikan, kira-kira seperti itu. Jadi tetap ya, meskipun kita masih, maksudnya adanya pandemi itu bikin kita melek dengan akan kekurangan kita gitu. Dari faktor internet, kita masih kurang dari segi internet. Terus fasilitas juga ya Pak. Jadi pasti akan ada hikmahnya dari pandemi ini. Dan alhamdulillah kita jadi tahu gitu, apa kekurangan yang harus kita perbaiki ke depannya. Nah, kita sekarang berbicara tentang mahasiswa STKIP Pak. Sekarang mahasiswa STKIP juga melaksanakan program daring ya Pak. Gimana pendapat Bapak tentang mahasiswa STKIP yang notabene dari luar kota ini gitu loh? Karena mereka banyak terhalang oleh sinyal, terus juga mereka susah lah dengan fasilitasnya. Ya itu, saya juga mengalami ketika mahasiswa, ketika perkuliahan
sering terpental dari room ya. Ternyata setelah itu saya komunikasi, ya Pak katanya di saya lagi hujan. Memang biasanya sinyal bagus. Ya itu artinya gini, dosen juga harus memahami tentang kondisi seperti itu, tetapi juga mahasiswa juga harus memberikan informasi, gitu ya. Memberikan informasi, jangan dijadikan alasan ya, jangan dijadikan alasan. Ya nanti kan tetap ini kan ya dosen sudah punya triknya sih, mahasiswa yang benar-benar ini karena memang sinyal atau hal lain gitu kan, ya ketika dilihat dari bagaimana dia ketepatan waktu mengumpulkan tugas gitu kan, bagaimana dia menuliskan komentar-komentar dan analisis di tugas, itu juga akan kelihatan kira-kira seperti itu. Jadi bagi saya walaupun dalam keadaan daring, walaupun dalam keadaan darurat, bagaimanapun kita tetap belajar itu tidak boleh berhenti. Sekolah boleh ditutup karena pandemi ini. Kampus boleh ditutup, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Betul. Itu mungkin yang harus jadi catatan pentingnya. Ya, benar sekali sih, luar biasa yang dikatakan oleh Pak Rodin ini. Benar kan, dan saya juga mengalami Pak, kayak banyak banget problem tentang sinyal, terus juga tugas yang kurang saya mengerti, pemahaman yang kurang saya dapatkan gitu dari dosennya. Jadi memang dari pandemi ini kita sangat belajar harus bisa critical thinking, harus sangat diasah ya Pak. Nah, kemudian di sini saya juga kemarin pernah dengar kalau mahasiswa ini akan ada program yang namanya, saya lupa apa namanya, tapi program itu seperti ini. Mereka akan langsung diterjunkan ke dunia pendidikan kayak di SMP atau SMA selama 1 semester. Jadi biar mereka bisa membantu para guru honorer juga PNS. Betul ya Pak seperti itu? Iya, itu program itu sebenarnya sudah digulirkan gitu. Tetapi sekali lagi terkait di lapangan, terutama dalam masa darurat ini, kan sekolahnya juga tutup ya, sekolahnya tutup gitu kan. Terus ketika kita mahasiswa, misalnya dari mahasiswa kita diterjunkan ke satu SMA mungkin di sana. Nah terus kaitannya kebetulan sekolahnya juga pelayanan terhadap orang luar terbatas, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya ini tidak ada wabah musibah seperti ini, mungkin ini sudah terlaksana. Kita sekarang akan PPL juga susah kan? Akan PPL, mending kemarin kita KKN bisa domisili tinggal, bisa kan? Kalau PPL atau PLP, pengenalan lapangan persekolahan, itu yang jadi sasaran kita sekolah. Sementara sekolahnya juga tutup. Tetapi kalau seandainya program ini jalan, mahasiswa diterjunkan ya, 1 semester di sekolah, jadi tahu persis bagaimana sekolah itu dari A sampai Z. Betul. Umumnya kan PPL sekarang itu kita hanya ngajar saja, tidak tahu bagaimana susahnya jadi wali kelas, bagaimana misalnya berkecimpung dalam pengelolaan kegiatan kesiswaan. Nanti kadang ketika Anda sudah terjun di lapangan, banyak hal yang tidak ditemukan di bangku kuliah ya. Banyak hal yang tidak ditemukan di bangku kuliah. Itu hal-hal yang sifatnya memang praktis di sekolah. Nah, dengan adanya program 1 semester itu di lapangan itu, diharapkan Anda tahu betul, mahasiswa itu tahu betul apa yang dilakukan di sekolah, dan hal-hal yang sifatnya spesifik, dan kadang berbeda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu kan. Di sekolah-sekolah yang pinggiran dengan sekolah-sekolah perkotaan kan permasalahan-permasalahan itu berbeda. Nah, kalau jalan yang program yang 1 semester itu bagus gitu. Jadi bisa membekali mahasiswa lebih matang, sehingga ketika nanti terjun di dunia nyata, dia mengabdikan diri sebagai guru, itu benar-benar siap. Betul, jadi memang harus dipersiapkan betul-betul. Dengan adanya program ini juga saya setuju sih, karena kita juga harus tahu gitu, sebelum kita benar-benar terjun langsung ke lapangan, kita harus pahami dulu nih situasi dan kondisinya di sekolah seperti apa, cara mengajar seperti apa, biar kitanya juga bisa gitu ya nanti pas mengajar. Terus kemarin ada beberapa opini dari mahasiswa bahwa
mereka menganggap bahwa kuliah tuh nggak penting gitu. Maksudnya nggak penting tuh kita tuh cuman dikasih materi, itu kita nggak tahu paham nggak tahu enggak, tapi kita kayak pokoknya nggak penting gitu Pak, katanya tuh gitu. Mereka cuman bilang kalau kuliah penting karena ada ijazah doang. Menurut Bapak kayak gimana tentang anggapan kuliah itu tidak penting? Bagi saya begini ya, pemikiran itu pemikiran skeptis. Mungkin ada contoh ya, ada orang yang tidak kuliah tapi sukses, kira-kira seperti itu kan. Itu juga Bob Sadino juga hanya lulusan SD tapi sukses, kira-kira begitu. Bagi saya tetap legal formal itu perlu. Formal itu perlu. Jadi kalaupun Anda pandai di bidang tertentu, lantas Anda tidak punya legal formal, tidak punya ijazah, ya susah untuk diproses secara administrasi negara. Sebagai contoh gini, saya punya teman dari pesantren, dia hanya ijazah formalnya itu hanya dari MI, Madrasah Ibtidaiyah. Dia pandai bahasa Arab. Suatu waktu dia diminta menjadi dosen luar biasa di suatu perguruan tinggi terkenal di prodi bahasa Arab. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Mahasiswa cepat memahami bagaimana belajar bahasa Arab. Ya. Bahkan dari dosen-dosen yang punya gelar akademik itu lebih bagus dia mengajarnya, diterima oleh mahasiswa. Nah, suatu waktu dia akan diproses untuk diangkat menjadi PNS gitu. Tapi apa daya? Angkat tangan. Mengapa? Karena tidak ada ijazah. Jadi kalau bagi saya ijazah itulah ya pintu masuk lah. Pintu masuk ke itu. Jadi legal formal itu perlu. Jadi kalaupun misalnya kita kita ya seperti contoh tadi, kita pandai tetapi ketika itu tidak punya legal formal itu mentok, kira seperti itu. Iya. Itu penting sekali berarti ya Pak tentang legal formal ini. Tadi Bapak berbicara tentang mereka teman Bapak ini bisa mengajarkan muridnya dengan baik gitu loh. Muridnya sangat ngerti. Nah, menurut Bapak apa sih tips untuk bisa menjadi seorang pengajar yang baik gitu, bisa disenangi oleh mahasiswa atau siswanya, seperti Bapak gitu. Saya juga kalau misalkan diajar sama beliau, pasti kayak, oh iya ya, kok nggak dari kemarin gitu kepikirannya, baru sekarang setelah dapat pelajaran dari Pak Rodin ini. Dan memang kebukti gitu kalau misalkan cara ngajarnya baik, kita pun juga cepat pahamnya. Nah, gimana sih Pak tipsnya biar kita jadi pengajar dan pendidik yang baik? Oke, tahun 2014 ya, saya pernah berkunjung ke Singapura dengan biaya dari pemerintah ya. Masya Allah. Saya berkunjung keliling-keliling sekolah-sekolah di Singapura, karena keliling-keliling di Singapura kan sehari juga sehari juga selesai gitu ya, karena wilayahnya. Lantas banyak juga di sana siswa-siswa dari Indonesia. Terus saya ngobrol dengan guru hampir di semua sekolah yang saya kunjungi. Apa kunci sukses pendidikan di Singapura? Apa kunci sukses Anda melaksanakan tugas sebagai guru di Singapura? Jawabannya hampir semua guru, padahal tidak dikondisikan dulu. Hampir semua guru di sekolah yang berbeda, jawabannya teaching by heart. Mengajar dengan hati. Itu negara sekuler itu. Lantas saya renungkan, di dalam agama yang saya yakini itu namanya ikhlas. Karena dengan ikhlas itu mengalir. Kuncinya ikhlas. Ketika ada mahasiswa dalam tanda kutip maaf kan di kelas juga beragam ya. Ada yang rajin, ada yang aktif, ada yang malas. Ketika itu karena kita ikhlas, gak apa-apa. Jadi kuncinya untuk keberhasilan dalam tugas ya, wabil khusus di dunia pendidikan, ikhlas. Ya kalau kata guru di Singapura ditanya itu teaching by heart, mengajar dengan hati. Ya. Oke, kalau seandainya Anda pikirkan untuk menyelenggarakan kegiatan ini tidak mudah ya. Iya. Tidak mudah. Kalau kalkulasi secara ekonomi dan sebagainya, jauh. Tetapi ada yang Anda dapatkan ini pengalaman berharga yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Di sana karena apa? Karena ada keikhlasan. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana caranya, saya rasakan berdasarkan juga referensi seperti yang tadi saya katakan di Singapura, teaching by heart. Kalau dalam bahasa kita ikhlas. Yang kedua, saya ingat pesan dari Prof. Kosasih almarhum. Kalau Anda ingin diterima oleh siswa, oleh mahasiswa, masuklah Anda ke dunianya. Masuklah Anda ke dunianya. Jadi ketika kita mengajar, saya mengajar, jangan ada jarak. Oh, ini dosen, itu mahasiswa. Bukan, sama. Jadikan mitra. Kebenaran itu dalam tanda kutip ya, kebenaran bukan dominasi dosen, bukan dominasi guru. Bisa saja bahkan kebenaran itu melalui siswa kan? Iya. Artinya gini, bisa saja siswa lebih tahu duluan, bisa saja mahasiswa lebih tahu duluan informasi tentang itu. Dosen, guru jangan gengsi. Oh betul, itu pendapat Anda, analisis Anda betul, ya. Nah itu seperti itu. Dan itu harus apa ya, open mind ya. Jadi ya harus dimulai dari dosennya gitu kan. Iya. Harus dimulai dari gurunya ya. Kalau gurunya tertutup ya, kalau gurunya anti kritik ya susah. Jadi dua hal yang saya catat. Jadi pertama teaching by heart atau ikhlas kalau dalam bahasa kita. Yang kedua, kita jangan menjaga jarak dengan. Saya yakin ketika siswa atau mahasiswa juga paham tentang itu, dia tahu batasan-batasannya. Walaupun dekat dengan dosen, dengan guru, tetap dia juga punya etika gitu. Iya. Seperti itu. Itu mungkin yang saya dapatkan tentang bagaimana tips-tips kita untuk kita bisa mengajar dengan enjoy, kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain mungkin bisa berbeda kan, yang lain bisa berbeda. Tetapi apa yang saya dapatkan dari Singapura, teaching by heart itu, saya renungkan, oh benar juga ya. Coba kalau seandainya ikhlas, pekerjaan seberat apapun jadi ringan. Iya. Tapi kalau seandainya kita tidak ikhlas, pekerjaan kecil aja jadi berat. Anda merasa jadi beban, dikasih tugas oleh dosen, wah, stres. Tetapi ketika Anda ikhlas, oh ini bagian daripada saya menyiapkan diri untuk masa depan dengan kompetensi. Begitu. Iya. Itu kuncinya ya. Betul. Tapi kalau berbicara realita gitu Pak, ketika kita langsung terjun ke dunia pendidikan, kayak kita udah langsung masuk kelas nih, kita dihadapkan dengan murid-murid yang perilaku dan sikapnya itu bermacam-macam gitu, berbeda-beda. Ada juga kadang murid yang suka ngelawan lah istilahnya Maya Pak, suka ngelawan. Itu gimana caranya biar kita tuh punya wibawa tersendiri untuk bisa mengatasi siswa yang seperti itu maksudnya? Oke. Memang itu tidak mudah ya, tidak mudah, perlu proses, tidak ujug-ujug, kita harus memahami karakter mereka ya. Jadi ketika memahami karakter mereka, saya ketika mengajar, kebetulan saya dulu pertama mengajar bareng-bareng dengan Pak Dr. Jajang di SMA yang luar biasa, plus kenakalannya gitu, plus kenakalannya. Yang luar biasa, tapi saya di sana justru belajar bagaimana. Yang saya rasakan justru bagaimana untuk itu melalui pendekatan, ya, dan pendekatan yang efektif dilakukan itu di luar kelas ya. Ketika istirahat ngobrol, ketika kegiatan pramuka ngobrol. Justru jangan dijauhi yang begitu. Kebanyakan di kita justru anak yang seperti itu dijauhi. Jadi sebenarnya mereka itu kurang perhatian. Di rumah kurang diperhatikan oleh orang tua, akhirnya dia kompensasi dengan ya kalau sekarang mungkin geng motor dan sebagainya gitu kan. Di sekolah juga dijauhi oleh guru karena dianggap dia siswa bermasalah kira-kira. Jadi sebenarnya ingin diperhatikan. Jadi kuncinya pendekatan, bagaimana kita memahami karakter anak tersebut. Bukan malah dijauhi. Saya sering punya anak yang siswa yang begitu, tetapi justru ketika oleh kita didekati malah hasilnya luar biasa kira-kira. Ya karena kita pun belum tentu tahu gitu gimana sih
sebenarnya orang ini gitu ya Pak, kita harus tahu dulu sikapnya seperti apa, sifat aslinya seperti apa. Kalau misalnya kita udah paham betul akan orang ini, pasti kita akan bisa ngurusnya gitu loh. Orang ini bisa ngajar dengan baik, bisa ngedidik dengan baik, insya Allah ya Pak. Ya. Dan alhamdulillah mungkin tadi banyak sekali pembicaraan tentang isu juga tadi kita angkat tentang daring, kemudian juga ada solusi tentang cara mendidik atau tips-tips juga gimana tadi sudah dijelaskan dengan luar biasa hebatnya oleh Pak Rodin. Yang terakhir Pak, apakah boleh dong Pak kasih pesan-pesan untuk mahasiswa STKIP Pasundan yang menganggap bahwa mereka bilang kuliah itu tuh nggak penting, terus gimana cara memotivasi mereka agar bisa menjadi agent of change untuk Indonesia gitu? Kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa STKIP Pasundan, saya adalah alumni STKIP Pasundan. Ya, alhamdulillah saya bisa berkiprah sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Ketika saya mahasiswa, saya pernah juara LSM, lomba simulasi mengajar antar mahasiswa se-Indonesia ya. Ketika sudah bekerja, tidak dilihat dari perguruan tinggi mana. Yang penting kita bisa bekerja. Kita tetap semangat. Pendidikan itu penting. Nanti akan terasa oleh Anda ketika nanti Anda sudah berkiprah di masyarakat. Nah, ada satu hal boleh oleh Anda direnungkan. Hasil refleksi saya, ya, tidak ada perubahan tanpa pendidikan. Silakan renungkan oleh Anda. Tidak ada perubahan tanpa pendidikan. Perubahan itu diawali dalam tanda kutip, perubahan ke yang positif ya. Perubahan itu melalui pendidikan. Banyak orang yang berubah kehidupannya baik secara ekonomi maupun stratifikasi sosial karena pendidikan. Ya. Banyak orang yang orang tuanya dalam tanda kutip ya, Anda pernah lihat kisahnya bahwa dari sisi ekonomi, kedudukan dan sebagainya, orang tuanya sangat dalam tanda kutip ya, hanya buruh biasa, tetapi karena pendidikan anaknya yang luar biasa akhirnya diangkat. Dan dalam agama yang saya yakini, Allah akan mengangkat harkat derajat orang yang berilmu. Sekali lagi jangan pernah menyepelekan tentang pendidikan ya. Pendidikan itu penting ya. Sekali lagi saya ulangi statement dari saya, tiada perubahan tanpa pendidikan. Terima kasih untuk semuanya. Luar biasa sukses ya. Untuk BEM dan sukses untuk STKIP Pasundan Cimahi. Terima kasih Pak Rodin yang telah hadir dalam podcast pertama kita. Semoga semua yang telah diberikan ilmunya kepada kita semua bisa menjadi pengalaman berharga, pelajaran berharga untuk perubahan kita yang lebih baik nantinya. Terima kasih Pak Rodin. Hatur nuhun. Sama-sama. Terima kasih juga kepada BEM yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ya. Semoga kegiatan ini berlanjut ya. Terima kasih.